Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta pelatihan karena sudah hadir dalam acara pelatihan yang bertajuk Training Communication Skills. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abirzan Hanafi. Saya selaku narasumber pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang Training Communication Skills. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Yaitu yang pertama ada apa sih definisi komunikasi itu? Yang kedua, bagaimana teknik dalam berkomunikasi? Yang ketiga, faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah pentingnya body language dalam komunikasi. Yang kelima, jenis bahasa tubuh yang penting dalam komunikasi. Baik, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu apa itu komunikasi. Baik, untuk yang pertama itu ada definisi komunikasi. Saya mengambil dari dua sumber, yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari ahli, yaitu Raymond S. Ross. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Sedangkan menurut Raymond S. Ross, beliau mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud komunikator. Topik pembahasan selanjutnya yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi atau berbicara yang baik tentunya akan sangat dibutuhkan terutama bagi orang yang bekerja dengan menggunakan keterampilan komunikasi. Ada beberapa hal nih teman-teman yang menjadi prinsip dalam teknik komunikasi atau berbicara yang baik. Yang pertama yaitu berbicara secara efektif. Berbicara secara efektif berarti tidak terbelit-belit, tidak berputar-putar untuk memberikan pokok pembicaraan, cepat, sempurna, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Bicara secara efektif membuat lawan bicara kita menekankan nih setiap hal yang kita katakan dan dapat menghipnotisnya langsung ke dalam pikirannya. Dan itulah merupakan salah satu berbicara secara efektif. Yang kedua yaitu berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang ada dan menjangkau orang lain harus memberi semangat, apalagi jika yang berbicara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, teman-teman. Nah, contohnya itu seperti atasan kepada bawahan, yaitu motivasinya yang dimaksud adalah adanya dorongan-dorongan dalam perkataan yang diucapkan oleh lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar-benar sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Selanjutnya yang ketiga itu memperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan. Berbicara untuk mendapatkan perhatian bicara yang membosankan dan bertele-tele tentunya akan mengakibatkan lawan bicara kita atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik komunikasi atau berbicara, kita perlu memperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita agar mereka tetap fokus pada kita. Ada baiknya memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Agar materi yang kita sampaikan ini tepat sasaran, teman-teman. Selain itu, penyampaiannya harus dilakukan dengan gaya yang menarik. Nah, temukan materi yang belum pernah didengar oleh pendengar dan sisipkan hal-hal yang untuk menarik perhatian lawan bicara kita. Yang terakhir yaitu bicaralah melalui indera demikian. Bahwa tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan kesan atau kesan pada pemikiran versus ucapan sehingga kita mampu memperkuat komunikasi kita dengan ekspresi indrawi yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, senyum, atau cemberut akan mendapatkan kesan tema yang kita sampaikan. Nah, hal ini juga agar lawan
bicara kita paham tema yang kita bicarakan penting dan pantas untuk didengarkan. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang selanjutnya. Faktor keberhasilan dan kegagalan komunikasi. Dengan komunikasi yang berhasil dengan baik, kita bisa mendapatkan atau mencapai tujuan komunikasi yang kita miliki dengan sempurna, teman-teman. Tidak hanya itu, komunikasi yang baik akan memberikan efek positif pada komunikasi yang akan dilakukan pada kesempatan selanjutnya. Oleh karena itu nih teman-teman, sangat penting untuk mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan komunikasi yang bisa berpengaruh terhadap komunikasi kita yang kita lakukan. Kita masuk ke dalam faktor keberhasilan komunikasi, teman-teman. Mengetahui faktor keberhasilan komunikasi akan membuat kita lebih dekat dengan komunikasi yang baik dan efektif. Dan berikut ini merupakan beberapa faktor keberhasilan dalam berkomunikasi. Yang pertama ada pesan yang mudah dipahami. Salah satu hal yang membuat komunikasi bisa berhasil adalah karena pesan yang sangat mudah dipahami oleh audiens atau komunikan yang menjadi lawan bicara kita. Dengan pesan yang mudah dipahami, komunikan akan lebih cepat memproses maksud dan tujuan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga komunikasi pun bisa berhasil dilakukan dengan baik. Pesan yang mudah dipahami bisa membantu keberhasilan komunikan, lisan, dan berbagai jenis komunikasi yang lain. Yang kedua ada persepsi positif. Persepsi positif yang dimiliki oleh komunikan terhadap komunikator dan sebaiknya adalah salah satu faktor utama dari komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Apabila audiens atau komunikan memiliki pandangan yang buruk terhadap komunikator, maka hal tersebut akan membuat pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak bisa diterima dengan baik atau menjadi bias sesuai dengan persepsi yang dimiliki oleh komunikan. Nah, yang ketiga ini percaya diri, teman-teman. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan seorang komunikator dalam mempengaruhi banyak orang, khususnya dalam komunikasi persuasif, adalah karena adanya rasa percaya diri nih dari sang komunikator yang bisa dirasakan oleh seluruh audiens yang sedang diajak bicara. Tentu saja, untuk memiliki rasa percaya diri dibutuhkan pengalaman dan juga persiapan yang matang, teman-teman, untuk menunjukkan bahwa komunikator tersebut menguasai materi yang dimilikinya. Hal yang sama juga bisa menjadi syarat keberhasilan pada public speaking, seperti yang kita bahas dalam teori public speaking. Selanjutnya, yang keempat adalah tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Salah satu hal yang bisa membuat komunikasi berhasil tanpa ada masalah tertentu adalah karena adanya tingkat kedekatan yang cukup dekat antara komunikator dan komunikan. Misalnya nih, sahabat sejak kecil, kawan lama, saudara, pasangan, dan lain sebagainya. Mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Berkomunikasi dengan mudah karena telah memiliki tingkat kedekatan yang baik. Oleh karena itu, komunikator bisa melakukan berbagai teknik pendekatan untuk menambah tingkat kepercayaan komunikan kepada dirinya apabila hal itu diperlukan. Nah, selanjutnya tidak ada gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini seperti misalnya gangguan media komunikasi. Nah, bisa menjadi salah satu penyebab mengapa komunikasi bisa berhasil dilakukan antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator bisa memastikan bagaimana keadaan yang melingkupi kondisi komunikasi yang akan ia lakukan dengan komunikan. Nah, yang terakhir ini merupakan salah satu yang terpenting ya teman-teman, penggunaan bahasa yang sama. Bahasa yang sama juga bisa membuat komunikasi bisa berhasil dengan mudah loh. Bayangkan saja nih, apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, sementara rekan kita atau rekan bicara kita menggunakan bahasa yang kita tidak ketahui, seperti contoh bahasa Taiwan. Nah, pasti akan sulit untuk saling memahami ya kan.
perhatikan bahasa yang kamu gunakan, karena bahasa itu salah satu komponen-komponen komunikasi yang penting. Gunakan bahasa yang dipahami oleh komunikan yang kamu hadapi supaya kamu bisa berhasil berkomunikasi dengan mereka. Nah, selain faktor keberhasilan dalam komunikasi, ada juga nih faktor kegagalan dalam komunikasi, teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang faktor keberhasilan dalam komunikasi, tentu saja kita juga perlu nih mengetahui apa saja yang membuat komunikasi kita yang kita lakukan mengalami kegagalan. Beberapa faktor komunikasi itu yaitu diantaranya nih, yang pertama teman-teman, pesan sulit dipahami. Pesan yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator, sehingga komunikasi tersebut bisa gagal. Hal ini sangat sering dialami oleh mereka yang belum terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, seperti orang-orang introvert mungkin ya. Oleh karena itu, gunakanlah pesan yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu perspektif negatif. Perspektif negatif ini terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. Oleh karena itu, coba untuk menghilangkan perspektif negatif ini teman-teman, khususnya dengan menunjukkan perilaku yang memang baik, dan dengan demikian citra komunikator ini bisa berkesan lebih positif. Tentunya hanya citranya saja yang baik tanpa memiliki nilai yang benar-benar baik, yang juga tidak etis karena bisa terlihat menipu komunikan. Jadi intinya, jadi orang baik yang sesungguhnya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri terlihat sangat grogi teman-teman, dan lain sebagainya. Sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengarkan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Akibatnya, pesan yang menjadi lebih sulit ditangkap dan menyebabkan komunikan jadi tidak bisa memahami pesan dengan baik. Oleh karena itu, komunikator sebaiknya memiliki rasa percaya diri yang cukup. Rasa percaya diri bisa diasah dengan berlatih ataupun dengan semakin banyak kita melakukan komunikasi. Yang keempat, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Nah, ini juga penting. Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikan bisa menghambat komunikasi yang dilakukan. Misalnya apabila kita baru berkenalan dengan seorang dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal yang membuat kita harus mengeluarkan biaya atau tenaga tertentu untuk melakukannya. Kita cenderung tidak akan mau mengikuti hal tersebut karena kita khawatir akan ditipu atau lain sebagainya kan. Dalam hal ini komunikasi kelompok, kedekatan kelompok juga berpengaruh nih teman-teman. Sebagaimana bisa kita baca pada teori komunikasi kelompok menurut para ahli. Yang kelima, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini seperti cacat fisik yang tidak bisa diketahui, sumber suara yang mengganggu suara, dan suara komunikator, dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Oleh karena itu, pilihan media, waktu, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan dengan benar oleh komunikator agar tidak muncul gangguan komunikasi yang bisa mengganggu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang terakhir yaitu tentu saja penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak sama. Seperti yang telah disinggung pada bagian yang tadi, bahasa memegang peran penting dalam komunikasi teman-teman, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut pasti tidak akan berjalan dengan berhasil gitu, akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, komunikator harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan adalah sama. Nah, inilah salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok menjadi gagal, teman-teman. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya body language dalam komunikasi. Teman-teman ada yang tahu nggak sih body language itu apa?
Body language itu atau gerakan tubuh merupakan gerakan yang dialami seseorang tanpa sadar dilakukan dan tanpa adanya rekayasa maupun kebohongan. Gerakan tersebut sebenarnya tidak ingin diberikan atau dilakukan, namun gerakan tersebut tidak dapat dikontrol dan terlepas dengan sendirinya. Ada beberapa gerakan yang dapat kita ketahui maksudnya, yaitu dilihat dari matanya, tangan atau lengan, menaikkan atau menurunkan alis, posisi kepala, dan menjaga posisi tubuhnya tetap tegak. Nah, di sini ada riset. Sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian dari University of California, Los Angeles. Nah, riset tersebut menjelaskan bahwa dalam komunikasi besarnya pengaruh dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Nah, yang 55% yaitu bahasa tubuh, yang 38% yaitu intonasi suara, yang 7% adalah kata-kata. Maksud dari hasil riset tersebut adalah jika terjadi ketidaksinkronan dalam berkomunikasi, maka yang dipercaya adalah faktor yang mempunyai persentase yang lebih besar. Sebagai contoh, jika Anda mengatakan kepada audiens, "Aku tidak punya masalah denganmu," sambil Anda menghindari kontak mata, terlihat cemas, dan mempertahankan bahasa tubuh yang tertutup, maka audiens Anda tidak akan mempercayai Anda. Mereka lebih percaya pada apa yang mereka tangkap melalui bahasa tubuh. Demikian juga halnya ketika Anda mengatakan pada audiens Anda, "Saya merasa senang berada di sini." Akan tetapi dalam menyampaikannya, nada suara Anda terdengar datar dan tidak bersemangat, maka audiens juga tidak akan percaya pada Anda. Mereka akan lebih percaya pada interpretasi dari intonasi yang Anda keluarkan yang terkesan datar dan tidak semangat. Karena begitu pentingnya aspek nonverbal dalam menyampaikan presentasi, maka satu aspek terpenting yang harus Anda ketahui dalam menyampaikan pesan presentasi adalah membuat sinkronisasi antara kata-kata yang Anda sampaikan dengan bahasa tubuh dan intonasi suara Anda. Baik, kita sudah memasuki topik pembahasan yang terakhir, yaitu jenis bahasa tubuh yang penting dalam berkomunikasi. Yang pertama ada gerakan dan isyarat. Ada formula khusus yang mudah diingat, yaitu NODS, Neutral, Open, Definite, and Strong. Pertama, seorang public speaker harus memulai dalam posisi netral dengan sikap sempurna, kedua tangan di samping badan. Hal ini membuat public speaker selalu terbuka atau open dan siap secara alamiah untuk membuat gestur atau gerakan saat berbicara menggunakan kalimat tertentu untuk membuat kalimat tersebut lebih kuat maknanya atau strong. Yang kedua, ekspresi wajah. Seorang public speaker bisa melatih ekspresi wajah yang tepat dan memikat di depan cermin sambil mengucapkan kata-kata dan memadukan dengan gerakan tangan atau gestur lainnya. Yang ketiga merupakan salah satu yang paling penting, yaitu suara. Suara merupakan alat komunikasi yang paling fleksibel yang digunakan seorang public speaker. Dengan menggunakan ekspresi vokal yang tepat, dapat menemukan suara sejati atau find the true voice. Yang keempat, kita harus tahu nih bagaimana kita harus mengatur pernapasan kita. Tetap rileks jika menemui kesalahan atau sesuatu yang membuat gugup. Caranya cukup tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Hal ini membuat suara tetap terjaga dan tidak gugup dalam menyampaikan materi. Atur pernapasan juga dapat menjaga kecepatan berbicara. Sesekali beristirahatlah sejenak untuk menyusun apa yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya ada eye contact atau kontak mata. Lakukan kontak mata secara rutin dan merata kepada seluruh hadirin pada saat itu. Hal ini saat diperlukan agar para penonton merasa terikat dalam acara tersebut sebagai pendengar dan memiliki keinginan untuk menyimak dan mengikuti rangkaian acara lebih lanjut.
Saat seorang penonton menanyakan sesuatu, tataplah matanya dan menjawabnya untuk lebih meyakinkan kejujuran dan kredibilitas saat menjawab. Yang keenam adalah movement. Kuasai tubuhmu dan jangan terdiam pada satu titik saja. Lakukan beberapa gerakan seperti berjalan, mengitari panggung, dan mendekati para audiens untuk menghilangkan grogi sekaligus mencairkan suasana acara. Yang ketujuh ada tunjuk diri sendiri ketika mengucapkan kalimat positif. Ternyata, menggunakan gestur dengan menunjuk diri sendiri secara halus ketika menyebut kalimat positif membuat suasana menjadi semakin mendukung. Karena dengan menggunakan perumpamaan diri sendiri saat menggunakan kalimat positif membuat penonton lebih mendalami topik pembicaraan. Sedangkan ketika menggunakan kalimat negatif, lemparkan tangan dan menunjuk keluar agar penonton bisa membayangkan kalimat yang disampaikan oleh public speaker. Selanjutnya ada memahami ekspresi wajah. Dalam public speaking, wajah merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Saat berkomunikasi, hal yang sangat diperhatikan adalah wajah. Jika salah mengartikan ekspresi wajah, maka seketika dapat mengubah cara pandang orang lain terhadap kita. Oleh karenanya, berkomunikasi harus mengatur ekspresi atau mimik wajah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan topik pembahasan dan komunikasi yang ada. Yang kesembilan, selalu mengevaluasi diri. Yang terakhir adalah evaluasi diri, teman-teman. Mengevaluasi diri saat sebelum melakukan public speaking sangatlah penting karena evaluasi merupakan bentuk pengulangan atas apa yang sudah dilakukan dalam bentuk suatu perbaikan, teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa sedikit materi yang saya dapatkan yang bisa saya share kepada teman-teman. Semoga nantinya teman-teman bisa mempraktikkan hal tersebut di luar untuk menambah kemampuan berkomunikasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Muhammad Abizar Hanafi. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.